Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Ini saya baru aja dapet Infinix Hot 50 yang versi RAM 6GB. Saya dapatnya online ya, via marketplace. Dan ini tertulis nih RAM 6 plus 6. RAM-nya 6 terus tambahan extended RAM sebanyak 6GB. Dan yang kayak gini tuh internalnya 256GB. Dari sisi sampingnya ini ada tulisan 50, layar smooth, SanDisk No Limit. Dan itu ada tulisan apa itu, splash proof ya mungkin ada IP-an gitu buat perlindungan HP-nya dari air dan debu. Terus ininya sama, terus ada ini 15 bulan garansi. Iya. Terus di bawahnya ada email. Ya ada email, terus di atasnya ada ya collab-nya Infinix, collab sama Free Fire. Terus ini spek-spek unggulannya yang ditanamkan di Infinix Hot 50 ini. Terus ini tertulis di sini 6GB ya RAM-nya. Beda sama yang di depan tadi. Di depan tadi tertulis 12GB, 6 plus 6. Itu spek-spek unggulannya seperti ini. Bisa dibaca sendiri. Terus ya kita buka aja langsung isi boxnya. Ya, dan ini tuh saya beli HP-nya ini bekas ya. Bekas pemakaian user, bukan di counter. Terus ya seperti inilah penampakan HP-nya, jadi udah nggak disegel lagi karena bukan baru HP-nya. Terus ini yang sangat khas dari Infinix ya, warna hijaunya itu sangat-sangat gonjreng sekali hijaunya. Ini Infinix banget ya kayak gini nih. Ya seperti ini bungkusnya. Dan ya masih bagus sekali nih kayaknya nih, masih mulus kelihatannya. Kita taruh dulu. Kita lihat kelengkapannya yang lain. Terus di sini ya ini juga ciri-ciri Infinix juga ini, yang ngasih plastik yang tipis banget gini di dalam boxnya. Ya nggak ada yang peduli sih, lagian HP-nya kan harganya 1 juta ya, jadi nggak peduli lah gimana pun, yang penting HP-nya speknya tinggi gitu kan. Terus ini ya nota pembeliannya, dia beli seharga 1.799.000 atau 1,8 juta, kembali 1.000 perak. Dia beli di tanggal 20 November 2024. Otomatis garansinya masih panjang ya. Dia baru pakai sekitar 4 bulan berarti. Sekarang tanggal 11 Maret. Terus ini ada kartu garansinya. Ya, kalau dilihat ini tipis juga ini. Terus ini ada service centernya tertulis. Yang di Jawa Timur, yang di dekat rumah saya. Ada Surabaya, ada Malang. Nggak ada yang di kota sendiri ya. Terus ya udah kita taruh lagi ke tempatnya, dimasukin ke plastik yang begitu tipis tadi itu. Terus selanjutnya ada ya silicone case. Dia ini soft case ya, yang udah menguning, bahkan kesannya udah kayak menghitam gitu. Dianya nggak pernah dilepas, kayaknya dipakai terus. Terus ini dapat kabel yang sudah Type C tentunya. Dia ada accent warna orange, mengingat kan saya sama Xiaomi ya, yang warna oranye biasanya Xiaomi gitu. Terus ini Infinix juga warna oranye. Terus di sini juga ada batok chargernya atau kepalanya. Di sini tertutup bentar. Ini tertulis itu, ada tulisannya, bisa dilihat tuh 18 watt maksimalnya, output maksimalnya. Terus ya kita taruh lagi. Setelah itu kita fokus ke HP-nya. Terus ya untuk HP yang harganya udah terjun sebegitu jauhnya dari 1,8 ke 1,2 saya dapatnya. Ini kelengkapannya masih begitu bagus ya, kecuali silikonnya, karena ya sering dipegang, sering dipakai sama yang punya. Gak masalah, yang penting unitnya bagus. Nih masih, kayaknya masih mulus banget ya ini ya. Iya, ini feel dipegangnya masih bagus banget. Tuh, gripnya nyaman meskipun pinggir-pinggirnya kotak ya ini ternyata. Terus back covernya ini doff, finishingnya doff dia, yang bukan yang glossy gitu. Terus ini modul kameranya ini saya suka ya, ini ya bagus kayak gini nih, nggak yang umum kayak yang ada di HP-HP yang lain. Terus kita lihat di sisi sebelah kanannya ini ya bersih sih, masih mulus. Di situ ada tombol power yang juga merangkap sebagai pemindai sidik jari, dan volume up and down masih bagus sekali, masih clicky feel-nya ketika ditekan-tekan.
bagus, ini masih bagus. Terus atasnya ya nggak ada mikrofon ya, mikrofonnya cuma satu. Terus ya masih mulus. Samping kirinya juga itu SIM tray ejectornya triple salt ya pastinya. Apa mau lihat dulu? Nggak usah deh, udah banyak yang review tentang SIM ejectornya itu. Terus di bawah ini ada lubang jack audio, terus ada mikrofon, ada colokan type C, terus di bawahnya juga ada speaker. Ini speakernya mono ya, satu doang. Terus di belakang ini ada tulisan, ini tertulis ada spherical lens dan 1,6 aperturnya maksudnya, bukaannya. Terus ada focal lensnya itu 27,2 mm. Dan ya beginilah penampakannya. Kita nyalakan. Oke, sambil menunggu nyala dan setup, saya mau bersihkan dulu mejanya yang kosong ini. Oke, udah saya setup, udah saya install beberapa aplikasi, dan inilah penampakan HP-nya. Udah saya pasang sidik jari juga. Nah, ini kita lihat nih pemindainya. Dia bukan yang cepet banget sih, tapi ya udah bisa dibilang responsif lah sidik jarinya. Ya, seperti inilah HP-nya. Lalu untuk versi Android-nya ini baru saya update juga tadi. Di sini versi OS-nya, XOS-nya itu kita lihat dulu udah di versi yang berapa. Ya, bisa dilihat sudah di versi 14.5.0 ya. Sudah di versi 14.5.0, baru saja diupdate. Terus untuk versi Android-nya dan security patch-nya ini udah di Android 14 dan patch keamanannya di 5 Januari 2025. Ya, belum lama ini sih, baru 2 bulan. Lalu selanjutnya kita cek lagi sensor pemindai sidik jarinya seberapa cepat ya. Ini terhitung nggak terlalu cepat sih, tapi udah bisa dibilang responsif ya dan akurat pemindai sidik jarinya. Tuh, nggak terlalu cepat tapi cukup responsif, bagus. Lalu selanjutnya untuk tombol-tombolnya ini masih pada berfungsi semua. Dia kliki sekali dan ya berfungsi normal meskipun barangnya bekas. Terus ini juga masih ada bloatware ya, atau aplikasi bawaan dari HP-nya, tapi bisa di-uninstall. Tapi nggak perlu deh, siapa tahu nanti saya butuh kan, dibiarin aja udah. Terus ini HP-nya digenggam, feel genggamannya itu masih nyaman ya, meskipun frame-nya kotak, mengotak seperti ini, boxy, tapi masih terasa nyaman ketika digenggam. Dan ya meskipun kelihatan panjang gini HP-nya dan frame-nya mengotak, tapi tetap nyaman sekali dipegang. Apa mungkin karena udah terbiasa kali ya dengan HP-HP yang frame kotak kayak gini nih. Lama-kelamaan terbiasa sih harusnya. Terus dia ketika dimiringin gini, posisi grill speakernya itu tepat ya dengan ya orientasi yang dipakai oleh kebanyakan orang ketika bermain game. Itu miringnya seperti ini. Lalu ketika dipakai ngetik nih, haptic feedback-nya ini, bentar kita lihat dulu settingannya. Ini pakai Gboard ya. Terus ini tipe HP yang nggak bisa getar dikit gitu loh, nggak bisa yang getarannya itu, intensitas getarnya itu kecil, nggak yang kayak gitu. Jadi ini mau di set di berapapun getarannya sama, dan ini getarannya ya khas HP 1 juta sih, nyebar semua ke HP. Tapi ya gini deh, HP 1 juta umumnya juga kayak gini, nggak bisa dibandingin dengan HP yang harganya yang lebih mahal, apalagi Pixel ya. Pixel itu haptic feedbacknya mantap sekali. Terus satu hal yang bikin saya itu amazed sekali dengan HP ini di kecerahan segini udah cukup sekali bagi saya. Dan kalau dicerahin, sangat cerah sekali layarnya. Ini 800 nits ya, klaim dari Infinix-nya seperti itu. Dan ini memang faktanya sangat terang sekali, jadi cocok untuk dipakai panas-panasan. Mungkin ada yang mau pakai HP ini buat ojol, buat panas-panasan di bawah terik matahari. Ini kecerahan layarnya harusnya sangat mumpuni sekali. Lalu untuk bezelnya, sebentar kita ganti dulu wallpapernya ke yang lebih terang supaya kelihatan nih tebal tipis bezelnya. Ya seperti ini bezelnya. Di kanan dan kirinya udah bisa dibilang cukup tipis untuk HP yang harga segini.
Dan untuk atasnya itu sedikit lebih tebal ya dibanding yang kanan dan kirinya. Dan bawahnya ini yang paling kelihatan tebal. Tapi ini masih umumnya HP harga 1 juta lah ya. Apalagi ini ketolong dengan kanan kirinya itu tipis ya bezelnya. Lalu untuk refresh rate-nya, kita lihat di pengaturan layarnya. Jadi Infinix itu memberi kita 4 pilihan ya, 120Hz, 90Hz, 60Hz, dan otomatis. Sebenarnya yang paling tepat itu enak dipakai yang hemat buat baterai juga itu yang 90Hz ya. Tapi ya saya set ke otomatis aja lah biar dia sendiri yang menyesuaikan. Lalu di sini nggak ada pengaturan layar ya, yang warna layarnya itu seperti apa itu nggak ada di pengaturan di sini. Dan warna yang ditampilkan di HP ini itu gonjreng sekali, sangat-sangat gonjreng. Itu cuma bisa ngatur temperatur warnanya saja. Sudah nggak ada pengaturan mode warnanya seperti apa. Seperti itulah. Ini bisa dilihat layarnya gonjreng sekali ya. Lalu untuk refresh rate-nya ini kita lihat nih di aplikasi YouTube. Kita set di otomatis ya tadi ya. Tuh, ini mulus ya. Ini 120Hz ini kayak gini. Tapi untuk feel ketika ditarik ke atas itu sedikit lebih berat ya dibanding ketika ditarik di bawah. Oh enggak, ini cepat ini. Nanti kadang cepat kadang lambat gitu. Tapi ya gitulah HP-nya. Lalu gimana nih untuk performa HP ini dan fitur-fitur apa aja yang ditawarkan di mode gamenya atau X-Boost. Ini saya udah install game Mobile Legends ya. Meskipun collab-nya sama Free Fire, tapi tetap saya mainnya Mobile Legends. Karena game ini game sejuta umat di Indonesia. Ya karena ini agar lebih relate aja ya buat kebanyakan yang nonton di video ini. Kecuali nanti kalau ada yang mau dicoba main game yang lain, bisa komen di bawah untuk ngecek nih gimana Infinix Hot 50 setelah update di patch keamanan yang terbaru ini dan versi XOS yang terbaru ini. Apakah ada peningkatan dan penurunan performa? Dan ya, ini game Mobile Legends. Ini ada fitur X-Boost ya. Ini fiturnya sangat berguna sekali. Yang pertama ada dipilih modenya, mode penghemat daya atau mode seimbang, atau di situ ada mode performa. Ini buat di boost sekali performanya. Terus ini cocok ya buat yang suka ngonten, ada tangkapan layar, perekam layar dan lain-lain. Terus ini bisa atur kecerahan layar di sini, jadi nggak perlu swipe lagi dari atas. Terus ada fitur stabilisasi gambar, ada pendinginan, ini bisa dibaca ini. Ya ini biar performanya nggak terlalu di-push ya mungkin ya. Terus ada fitur bypass charging, yang mana ketika kita main sambil cas HP-nya itu langsung masuk ke mesin ya, nggak perlu lewat baterai, jadi bisa mencegah dari kerusakan baterainya. Terus di sini ada fitur sembunyikan notifikasi, ini penting sekali untuk ketika bermain game itu supaya tidak terganggu dengan notifnya. Ya terus ada pencegahan salah sentuh, terus ada ambil foto layar itu dimatikan juga bisa. Ya seperti ini fitur dari X-Boost. Fitur-fitur seperti ini bisa menambah pengalaman yang menyenangkan ketika bermain game ya. Jadi bagus sekali. Oh ini ada tombol, jadi tombol volume up atau down-nya itu bisa dipakai pintasan. Ya mungkin bisa kalau di Mobile Legends mungkin bisa dipakai buat ngebuka item shopnya biar nggak pencet di pojok kanan atas lagi. Jadi cukup tekan tombol volume atasnya aja. Terus ini settingannya, saya setting mentok ya, rata kanan. Refresh rate-nya 90Hz. Terus grafisnya saya pakai mode yang ultra, saya maksimalin sekalian. Terus ini saya mau nyoba deh main Brawl biar cepet dan dapat warnya itu ketika dipakai war berat gitu, apakah HP-nya akan nge-frame. Kita coba mode Brawl. Ya ternyata dapatnya clean ya, clean sama Tamus. Nggak ada opsi, nggak bisa pakai Lui, nggak bisa pakai Angela, Balmon apalagi. Kalau yang Brawl gini hero jarak dekat itu selalu saya hindari sih. Malas banget ketika udah TB-TB ke depan ternyata nggak ada yang ngehit lawannya. Ya mungkin teman-teman ada yang relate ya dengan kondisi yang seperti ini. Terus ini itemnya yang mana ya enaknya ya. Sebentar cari yang bagus dulu. Ini boleh deh, ini deh.
pasang aja udah. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini penampakan ketika kita bermain game Mobile Legends di Infinix Hot 50 versi RAM 6GB dan internal 256GB. Seperti ini penampakannya. Ini tadi kita set refresh rate-nya itu di 90Hz paling kanan, dan grafisnya kita set ke ultra. Kita main dengan mode seimbang ya, bukan yang mode performa. Jadi belum terlalu di boost ini performanya, dan kita lihat masih dapat 89 fps. Coba kita taruh di mode boost, kita push performanya. Ya maafkan ya kalau misalnya ada yang gemes dengan permainan clean yang gak bagus ini. Mana lawannya banyak magenya, Xavier, bahaya banget tuh kalau brawl. Nah ini dimaju-majuin ya, aduh, untungnya selamat ya. Tadi Valentina yang maju-maju itu. Udah deh, kalau gini gak bisa apa-apa nih clean nih. Ya mati kan. Berlanjut ke kameranya, sekarang kita lihat nih ada yang nampak sih 3 kamera ya, tapi yang benar-benar kameranya yang bisa dipakai itu cuma 1. Yang di atas itu kamera utamanya, terus yang di bawah itu depth sensor ya, sensor kedalaman. Terus yang di bawah yang ketiga itu mirip sama kamera, tapi setelah saya lihat video bongkar-bongkarnya ternyata itu bukan kamera. Jadi itu cuma action kamera aja, nggak ada kameranya di dalamnya. Saya udah lihat video yang orang bongkar-bongkar HP ini. Dan ya beginilah fitur-fitur kameranya. Saya nggak akan ngebacain speknya ya. Saya hanya akan nyebutin fitur-fitur yang ada di HP ini. Jadi ini mode AI kamera utamanya. Itu ada ya opsi 2 kali, karena ini kan resolusinya penuh di 50 megapiksel ya, jadi bisa di zoom 2 kali untuk ngedapetin gambar yang lebih dekat tanpa mengurangi ketajamannya. Terus ini ada more atau lainnya, isinya kayak gini, bisa dibaca atau di pause. Ya itu udah cukup banyak sih untuk HP yang semurah ini. Ini bisa diubah dengan nggak kotak-kotak tadi, bisa di mode panjang gitu, atau bisa diurutkan, bisa juga. Terus di situ juga ada mode super malam, mode portrait juga. Terus ini di mode videonya itu bisa merekam sampai resolusi 2K 30 fps. Terus kalau mau 1080p itu bisa 60 fps dan 30 fps. Ya, ini bagus sih, ada 60 fps-nya. Ini beneran 60 fps ya ternyata, bukan gimmick. Tapi untuk stabilisasinya nanti deh kita coba dulu ya. Oh ini ada fitur-fitur lain nih di mode videonya. Ini bisa ngatur apa ini ya? Oh ini bokehnya deh, bokeh di videonya itu bisa diatur ngeblurnya itu. Kita coba deh. Iya, itu bisa di setting ya videonya. Intensitas blurnya itu bisa disesuaikan. Tinggal disesuaikan aja ya, tinggal ditarik kanan kiri untuk tahu intensitas blurnya yang kita perlukan. Lalu ada juga apa tadi? Oh ini filter tuh, di videonya ada filter-filternya. Ini berguna banget sih untuk yang suka bikin konten dengan ala-ala film, ala-ala filter yang jadul atau filter yang nggak mau warnanya yang terlalu kontras gitu. Terus ini juga ada ya bingkai ya, ini frame tuh biar ala-ala film, ala-ala rekaman lama, bisa juga ini tuh ala-ala kayak gitu. Banyak ya bentuk-bentukan filternya. Ini berguna nih buat teman-teman yang suka bikin konten ala-ala film-film jadul gitu ya. Beberapa orang-orang netizen biasanya banyak yang suka yang kayak gini nih, yang suka-suka yang vintage. Ada sekitar 5 bingkai, terus beberapa filter. Ya, mode-modenya cukup banyak ya di HP ini. Terus ini juga ada mode kecantikan nih di video. Biasanya kan di foto doang, dan ini ada juga di mode videonya. Buat orang-orang yang kurang pede dengan penampilannya, nah ini bisa dijadiin opsi. Terus ini ada apa ini, mode-mode kayak mode tulisannya sih film ya tadi ya, cuman kayaknya ini template deh. Oh iya tuh beneran template. Jadi setiap rekaman, setiap satu video itu bisa dibikin beberapa potongan. Nah potongan-potongannya itu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau istilahnya apa ya,
Mungkin bisa dikenali dengan istilah apa sih itu, jedak jeduk ya mungkin ya. Dan ini ada banyak mode yang lain ya, jedak jeduk yang lain nih banyak pilihannya nih. Tinggal dipilih aja nih, ada beberapa ini. Ada pesta, ada ketukan, ada olahraga. Ini yang ketukan ini, nah ini jedak jeduk nih beneran nih. Kayak gini kan biasanya tuh orang-orang jedak jeduk tuh. Ya jalan gitu, ini buat orang-orang yang suka ngevlog ini berguna loh fitur-fitur kayak gini nih. Tuh, dia bisa ngezoom in dan ngezoom out otomatis. Tinggal tap-tap aja nih di tombol shutternya. Nih buat orang-orang yang nggak mau ribet sih, nggak mau ribet-ribet ngedit tuh, bisa nih fiturnya nih. Tuh zoom out otomatis. Zoom in otomatis. Bagus, keren. Baru tahu loh ada fitur kayak gini tuh. Terus ketika di generate nih, udah jadi videonya. Nah itu hasilnya kayak gitu. Iya, ada perpindahan-perpindahan yang diatur oleh template-nya tadi itu. Ini buat orang yang malas nih berguna sih kayak gini nih. Pengen konten tapi males, kayak gitu solusinya. Terus kalau kita lihat pengaturan di mode fotonya, ini ada beberapa. Tadi ada watermark juga ya, cat air. Terus ini ada metode memotret, ini apa ini? Coba dibuka dulu deh. Oh ini buat setting, ya contoh ini nih. Ketika ditempel sidik jari, nah ngejepret dia, rana. Untuk hasil foto dan videonya akan saya tampilkan setelah ini ya. Sekalian saya mau pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Support terus channel ini, semoga channel ini bisa terus berkembang ke depannya dan bisa bermanfaat buat yang lain. Kalau ini di 30 fps, bisa didengar suaranya, hasil dari mikrofonnya. Balik lagi. Kalau ini resolusi maksimalnya di 2K 30 fps. Ini stabilisasinya di 60 fps. Ini perekaman pakai Infinix Hot 50, settingannya di 1080p 30 fps seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan kan ini mikrofonnya satu ya. Jadi kalau kita tutup nih, ketutup nggak sengaja ketutup tangan sebelah sini, jadinya kayak gini. Makanya kalau ngerekam itu dibuka mikrofonnya, jangan sampai ketutup. Ada di bawah HP-nya. Ini stabilisasinya. Kalau ini rekaman resolusinya 2K ya, 30 fps kayak gini. Terus stabilisasinya kayak gini. Ini 1080p 60 fps. Kayak gini. Lebih gelap ya daripada yang 30 fps.